Bab 800. Tertekan. Ketika binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast jatuh ke dalam negeri Dewa Sembilan Absolut, di alam semesta virtual, Gunung Naga Hitam, Teluk Sembilan Bintang, Su Xin sedang berdoa untuk keselamatan Luo Feng. Ia telah berada di perang wilayah luar selama lebih dari 1000 tahun, dan aku belum pernah melihatnya pergi tergesa-gesa seperti tadi. Tuhan, tolong lindungi Luo Feng. Setiap kali Luo Feng mengalami bahaya, keluarganya akan sangat mengkhawatirkannya. Inilah juga mengapa ia jarang memberitahu mereka ketika ia berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, di alam semesta gelap, sebuah kapal berbentuk bilah yang sepenuhnya hitam terbang dengan cepat. Yang mulia, kita masih 1 hari lagi dari titik perjalanan. Yang mulia, ini pertama kalinya kita ke perang wilayah luar dan kita langsung menuju benua utama Yanji. Ada banyak prajurit kuat di sana. Yang mulia baru saja menjadi kaisar. Anda masih kaisar rendah, bahkan ada kaisar puncak di sana. Dengan dengungan dingin, kedua bawahan itu diam. Ini adalah pemuda berzirah hitam yang tinggi. Penampilannya seperti patung batu dan ia sama sekali tidak berambut. Hal yang paling menarik perhatian dari penampilannya adalah matanya yang seperti permata merah memancarkan cahaya misterius. Seluruh keberadaannya memancarkan energi hitam iblis yang kuat. Sulit bagiku untuk mendapatkan kesempatan. Meskipun hubunganku dengan ras iblis baik, menggunakan identitas mereka untuk masuk ke medan perang paling gila di alam semesta primal, sekarang aku di sini, bagaimana aku bisa mundur? Pemuda berzirah hitam itu berkata dingin. Ya. Keduanya mengamati pejabat itu menjawab dengan hormat. Santai. Bagaimanapun aku adalah kaisar tingkat rendah. Meskipun ras lain memiliki teknik khusus, mereka mungkin bisa mengalahkanku, tapi tidak mungkin bagi mereka untuk membunuhku. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan percaya diri. Ini adalah kesempatan bagiku untuk memasuki eselon atas ras. Aku tidak bisa bermalas-malasan. Kedua bawahan itu mendengarkan dengan patuh. Benua utama Yanji. Pemuda berzirah hitam itu menatap alam semesta gelap yang luas, bergumam. Ketika Su Xin sedang berdoa untuk Luo Feng, pemuda berzirah hitam misterius itu sedang menuju benua utama Yanji. Dan Luo Feng terjebak dalam kesulitan yang berbahaya. Di dalam negeri Dewa Sembilan Absolut, ruang ungu yang luas memancarkan energi yang mengerikan. 9 piramida sebelumnya telah menembakkan sejumlah besar senjata khusus yang melayang di posisi yang berbeda. Senjata khusus ini, beberapa adalah boneka setinggi 0,5 meter, sementara yang lain adalah bilah besar sepanjang 100 meter, dan yang lain adalah boneka berbentuk khusus setinggi 0,1 meter. Segala macam bentuk dan wujud, tersebar di sudut-sudut ruang ungu, dengan cepat berkumpul. Energi besar di dalam ruang mengalami perubahan mengejutkan yang besar. Sejuta senjata khusus seketika membentuk 81 raksasa yang sepenuhnya berzirah. 81 raksasa berdiri di sudut-sudut ruang ungu, mengelilingi binatang bertanduk emas. Raksasa terpendek adalah 8 meter, sedangkan yang tertinggi adalah 80 meter. Ini adalah binatang itu melayang di luar angkasa. Mata emas gelapnya dengan tenang menganalisis situasi. Ia merasa terkejut di dalam. Senjata-senjata tak terhitung yang berkumpul sebelumnya, mereka tampaknya terbuat dari logam kelas G. 81 raksasa ini, mereka menggunakan logam G. Bahkan jika mereka bukan kelas G puncak, mereka masih akan bernilai lebih dari 10 miliar elemen campuran. Logam kelas G sangat mahal, seperti bilah bayangan darah atau Blade Shadow Blade, dan perisai 6 sisi, atau Six-Sided Shield yang ia pesan khusus, keduanya terbuat dari logam kelas G. Prajurit tingkat kaisar biasanya menggunakan logam kelas G. Bagaimanapun, logam kelas F tidak dapat menahan pertempuran kaisar. Untuk benar-benar bertarung dengan baik di tingkat itu, seseorang harus menggunakan logam kelas G tingkat atas. Secara alami, Luo Feng hanya membeli bilah dan perisai. Dengan diskonnya, ia hanya menghabiskan sekitar 6 juta poin. Hanya bilah dan perisai lebih mahal dari kapal planet Yunmo. Kelas G jelas jauh lebih mahal daripada logam kelas F9. Yang abadi tingkat kaisar biasanya hanya menggunakan kelas G untuk barang-barang kecil karena mereka tidak mampu membuatnya dari kapal.
Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibeli oleh para kesatria dan di atasnya. 81 raksasa di depannya, bahkan jika mereka adalah logam G bawah, mereka masih akan bernilai lebih dari 10 miliar elemen campuran. Ini sebanding dengan kekayaan seorang kaisar. Dari mana musuh ini berasal? Lo Feng terkejut. Sambil tersenyum dingin di dalam, tidak peduli apa, ketika aku membunuhnya, semua ini akan menjadi milikku. Ini jauh lebih berharga daripada mengumpulkan poin. Kaisar bersayap perak. Suara yang menggelegar bergema dari raksasa ungu tertinggi. Ia berbicara bahasa otomaton umum. Binatang bertanduk emas berbalik menghadap raksasa ungu itu. Dibandingkan dengan binatang yang panjangnya lebih dari 100 km, raksasa setinggi 80 meter itu hanyalah orang kecil. Bicara! Binatang itu berbicara bahasa otomaton umum. Kau telah mengumpulkan 530.000 bonekaku. Jika kau mengembalikannya kepadaku, aku bersedia melepaskanmu. Raksasa ungu itu mendongak ke arah binatang besar itu. Kau seharusnya tahu bahwa kemampuan perangkat pemindai saya jauh melebihi milikmu. Kau tidak akan bisa mendeteksinya, tetapi aku bisa dengan mudah menemukanmu. Binatang itu terdiam. Mata emas gelapnya menatap dingin ke arah raksasa itu. 81 raksasaku. Mereka adalah kartu truf terakhirku. 81 dewa dari negeri Dewa 9 Absolut. Raksasa itu melanjutkan. Mengapa disebut dewa? Karena di dalam negeri dewa ini, setiap dari mereka memiliki kekuatan kaisar tingkat rendah. Dan ini secara individu. Jika aku melepaskan teknikku di sini, bahkan jika kau seorang kaisar dengan tubuh abadi, kau akan terluka parah. Kau akan kehilangan sebagian dari tubuh abadimu dan akan memerlukan jutaan hingga puluhan juta tahun untuk pulih. Jika kita bertarung habis-habisan, itu tidak sebanding. Selama kau mengembalikan boneka-boneka itu, aku akan melepaskanmu dari negeri Dewa 9 Absolut dan membiarkanmu pergi dengan aman. Raksasa itu berkata. Binatang itu menatap 81 raksasa. Dewa, kekuatan kaisar tingkat rendah? Apakah kita berdamai atau bertarung habis-habisan? Itu terserah kau. Emperor bersayap perak, kata raksasa itu. Di dalam ruang kendali, jauh dari medan pertempuran, wajah pemuda dari ras otomaton Chiweka menyunggingkan senyum iblis. Bocah bodoh, setelah kau mengembalikan boneka-bonekaku, aku akan memberimu pelajaran yang takkan pernah kau lupakan. Aku akan menghancurkan tubuhmu, memecahkan cincin duniamu, dan menyingkirkan penguasa sektor manusia itu. Karena hartanya lah yang sebenarnya aku incar. Boneka-boneka itu model kelas atas. Jumlahnya mencapai 530.000 unit. Aku menghabiskan 800 juta permata indigo untuk mendapatkannya. Biaya perbaikannya saja lebih dari 10 juta. Walaupun hanya sedikit rusak, inti mereka masih baik-baik saja. Sayang sekali, boneka-boneka berharga ini justru dibuang sia-sia oleh binatang liar itu. Permata indigo adalah mata uang tertinggi di antara ras automaton. Nilainya kira-kira setara 2 permata indigo untuk 1 elemen campuran. Tentu, nilai tukar ini tak pernah pasti karena banyak faktor lain mempengaruhi tiap transaksi. Di dalam negeri Dewa 9 Absolut, binatang bertanduk emas mengamati sekeliling. Dia tahu negeri Dewa 9 Absolut bukanlah negeri dewa sejati. Itu hanyalah nama, intinya tetap 9 piramida yang mengambung di ruang tak terbatas. Hau! Binatang itu meraung. 81 dewa automaton bergerak serempak, mengepungnya. Ini masalah besar. Mereka semua sekuat kaisar tingkat rendah. 81 dari mereka terasa seperti menghadapi satu kaisar puncak. Dan dia tidak tahu teknik rahasia apa lagi yang tersembunyi. Berdamai atau bertarung? Dewa itu menantang binatang bertanduk emas. Yang abadi automaton, kau pikir aku sebodoh itu? Jawabanmu mengecewakanku. Kalau begitu, nikmatilah negeri Dewa 9 Absolut. Kau adalah yang pertama membuatku menggunakan ini. Kau seharusnya merasa terhormat. Raksasa ungu itu berbicara, lalu 81 dewa memancarkan energi mengerikan. Mereka berubah jadi sinar cahaya dan menyerbu dari segala arah. Binatang itu menengadah dan mengeluarkan lolongan panjang. Wow! Dengan sayap Shawu, dia menciptakan 3 riak ruang, menghindar 12 dewa sekaligus, lalu meluncur menuju sudut negeri dewa. Dasar automaton idiot, kau pikir aku akan bentrok langsung dengan mereka?
Aku tak sebodoh itu untuk melawan Dewa Logam kelas G. Keunggulanku adalah kecepatan. Bahkan Kaisar Puncak tanpa teleportasi tak akan bisa mengejarku. Luo Feng telah menyusun rencana ini sejak awal. Menghindar, dan terus menghindar. 81 dewa itu terlalu kaku. Mereka tidak mampu mengejar binatang yang begitu lincah. Lebih baik kita robek dulu negeri dewa ini. Binatang itu terbang ke sisi negeri, lalu melepaskan bentuk pertama dari 7 bentuk Nansen. Kebijakan bulan. Sayapnya berubah menjadi bilah tajam yang mengiris segalanya. Ruang pun koyak dan kilatan perak membelah sisi ruang ungu. Di sisi lain, negeri dewa, perangkap. Ciweika berbisi pelan, mengejek. Senjata ampuh ciptaan majikanku, kau hanya bisa bermimpi untuk menghancurkannya begitu saja. Di dalam negeri Dewa 9 Absolut, 81 dewa melambaikan tangan mereka. Tebasan tampak sederhana namun merobek ruang dan menyerbu binatang itu. Saat berterbangan, tebasan mulai menyatu. Menjadi bilah kabur besar. Energi ungu mengalir deras ke dalamnya. Bilah itu menjadi lebih kuat, lebih tajam. Akhirnya, bilah sejati sepanjang 300 meter terbentuk. Saat ia meluncur, robekan halus terbuka di ruang itu sendiri. Ini apa? Binatang bertanduk emas merasakan amarah bercampur ketidakberdayaan. Benang ungu itu terlalu banyak, tapi saat melihat bilah raksasa itu mendekat, dia serius. Dengan cepat, dia menutup sayapnya membungkus diri dalam perlindungan terakhir. Apakah dia bertahan? Kelanjutannya, hanya di Duta First AD. Dan begitu saja, binatang bertanduk emas terkurung dalam jaring maut yang disebut Negeri Dewa 9 Absolut. Bab 800 ini bikin napas sesak. Dari doa Suksin yang tulus sampai strategi licik Ciweika. Dari tekanan para dewa otomaton sampai tebasan bilah sepanjang 300 meter. Tapi jangan salah, ini belum klimaksnya. Masih banyak yang bakal terjadi. Dan seperti biasa, aku di sini masih ngisi suara dengan mata udah kayak panda begadang. Nerjemahin novel beginian tuh bener-bener perjuangan total. Mulai dari baca naskah mentah, terus terjemahin, mikirin gaya narasi biar enak di kuping, terus ngisi suara, edit audio, render video, dicek ulang, kadang nggak cocok, ulang lagi dari awal. Belum lagi upload ke YouTube, BeStation, Facebook, TikTok, dengan internet yang kadang nyiksa batin. Dan jangan lupa, semua ini aku kerjain sendiri. Duta First ID ini bukan tim, bukan studio. Cuma satu orang, konten kreator pemula, yang ya masih belajar. Jadi kalau kamu nemu kata belibet atau suara yang agak aneh, ya karena udah capek bro. Tapi tenang, semangatku belum padam. Maka dari itu, kalau kamu suka videonya, tolong bantu support aku ya. Klik suka, subscribe, dan follow channel Duta First ID. Biar makin semangat lanjutin bab-bab selanjutnya. Oke, untuk sekarang istirahat dulu sebentar. Kita ketemu lagi di bab 801. Masih di Duta First ID. Sampai jumpa dan salam semesta.